papanya Reza Gladys si muka abu-abu ini pengen menutup mulutnya Nikita Mirzani supaya dia tidak rugi banyak, supaya dia bisa tetap menghasilkan uang miliaran dengan membodohi kalian para netizen yang FOMO. Perkembangan kasus hukum yang menjerat selebritas Nikita Mirzani kini memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan berkas perkara sudah lengkap atau P21. Yang berarti kasus siap untuk naik ke meja hijau. Nikita resmi dipindahkan ke Rutan Pondok Bambu, sementara asistennya Mail Syaputra ditempatkan di Rutan Cipinang. Keduanya akan menjalani masa penahanan selama 20 hari sebagai bagian dari proses hukum lanjutan yang tengah berlangsung. Inilah sederet point of view yang menjadi sorotan dalam kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys versi Unlock. Barang bukti dan dugaan pemerasan. Pihak berwenang telah menyita sejumlah barang bukti termasuk aset berharga, uang tunai dengan nilai mencapai lebih dari 3 miliar rupiah, kendaraan, serta perangkat komunikasi yang diyakini berperan dalam dugaan tindakan pemerasan. Penegak hukum kini tengah melakukan analisis mendalam terhadap barang bukti tersebut guna memperkuat dakwaan. Di sisi lain, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menampik sejumlah barang bukti yang disebutnya bahkan bukan milik kliennya. Saya nggak tahu, itu mungkin uang sitaan ya. Uang sitaan? Iya, mungkin uang sitaan, saya nggak paham. Ya pasti dari Nikita. Pasti, nggak mungkin. Diketahui itu uang diperuntukkan untuk apa? Oh nggak tahu, cuma tanya yang nyita, kan bukan saya yang nyita. Kalau saya yang nyita saya tahu nanti. Saya nggak tahu itu kendaraan siapa. Yang jelas mobil Niki, Alphard, dan ada beberapa mobil tidak ada yang disita. Saya nggak tahu itu mobil siapa, coba tanya. Jadi Anda tanya nggak itu mobil-mobil apa? Kan mobil Niki kan Anda tahu, ya kan? Dan itu bukan mobilnya Nikita, saya nggak tahu mobil apa, itu mobil siapa dan apa kaitannya, saya nggak paham. Barang bukti. Yang pertama, bukti dokumen surat, ada 9 dokumen yang diserahkan. Kemudian barang bukti digital, ada 5 USB flash disk yang berisi dokumen elektronik. Kemudian 8 telepon genggam. Kemudian barang bukti selanjutnya adalah bukti hasil ekstraksi barang digital dengan jumlah 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik terhadap barang bukti digital yang ditemukan. Keempat, 1 unit kendaraan roda 4. Dan yang terakhir, barang bukti yang diserahkan adalah uang senilai 3.400.000.000 rupiah. Nanti kami tanyakan lagi untuk jelaskan. Yang pasti barang bukti roda 4 yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut telah diserahkan untuk roda 4 1, ya. Jadi untuk bukti elektronik tersebut, ya kami menjelaskan lagi ada 5 USB flash disk yang berisi dokumen elektronik, ya, terus 8 telepon genggam dan 3 berkas dokumen sebagai dokumen hasil analisa forensik, dan itu sudah pasti. Sikap santai pernyataan Nikita Mirzani jelang persidangan. Dalam berbagai kesempatan, Nikita Mirzani menunjukkan kesiapan penuh untuk menghadapi persidangan. Ia bahkan secara terbuka menyatakan bahwa ia akan bertemu dengan Reza Gladys di pengadilan. Menurut Fahmi Bahmid, Nikita sangat siap untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan mengungkap fakta sebenarnya di hadapan hukum. Mereka yakin bahwa tuduhan pemerasan yang dialamatkan kepada Nikita Mirzani tidak memiliki dasar yang kuat dan siap membeberkan semua fakta yang relevan
di persidangan. Kan yang disamakan buat Dr. Reza kan Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Kami cantik kami. Ya, yang jelas dia santai, dia cuma titip aja sama saya. Proses hukum ini harus kita lalui nih, mau tidak mau, karena Niki sekarang ditahan, penahanannya adalah 20 hari dan itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum seperti itu. Ya, kebenaran itulah yang kita akan cari di dalam perkara ini dan saya yakin berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, saya yakin apa yang menjadi dugaan adanya tindak pidana pemerasan itu insya Allah tidak mungkin bisa dapat dibuktikan di dalam persidangan. Itu adalah keyakinan kami karena ada beberapa unsur-unsur yang tidak perlu saya sampaikan dan itu adalah menjadi kunci di dalam permasalahan ini. Nah, insya Allah seperti itu. Reza Gladys menghadapi kejutan dari Nikita Mirzani. Di sisi lain, Reza Gladys juga sedang mempersiapkan diri menghadapi persidangan yang akan datang. Ia dan tim kuasa hukum menyatakan siap untuk segala kejutan yang mungkin dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani. Tim kuasa hukumnya berharap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan segera menyelesaikan surat dakwaan agar persidangan dapat dimulai, sehingga semua pihak yang terlibat dapat memberikan pembelaan masing-masing hingga seluruh fakta dan kebenaran yang selama ini yang berada di balik tirai akan tersingkap. Sekarang kalau kita tidak kenal, terus dia minta-minta tolong, terus oke lah, saya kasih uang, saya direview yang baik-baik, dilakukan sesuatu, tapi dengan syarat kamu jangan memproduksi hal-hal yang mengandung ini, itu ada syaratnya dari Nikita Mirzani. Terus di kesepakatan, ya udahlah kalau gitu kasih aja Nikita uang. Menurut Mail, berapa Il? Ya sudah, nggak enak saya ngomong bla-bla, itu kan ada percakapannya kan sudah Anda tahu semua di media sosial. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Mail nggak kenal kok, sekarang Mail nggak kenal, ditelepon berkali-kali. Bagaimana caranya pemerasan? Mail itu nggak kenal, ditelepon berkali-kali minta tolong. Jadi izin Bang ya, jadi pada prinsipnya terhadap rekaman yang kami telah berikan kepada penyidik, itu akan kita perdengarkan dan kita perlihatkan dan di dalam persidangan. Itu pertama Bang. Nah yang kedua, kalaupun ini seandainya Bang ya, kalaupun itu adalah rekaman yang dimaksud beredar dan itu merupakan yang kami berikan, kita bisa ilustrasikan bahwa itu ada tidak unsur pengancaman. Kemudian ada tidak hak dia, mempunyai kedudukan hukum nggak dia sebagai orang yang punya wewenang menyampaikan itu. Nah, saya pikir kalau misalkan ini seandainya Bang ya, kita akui itu adalah rekaman yang kami berikan kepada penyidik, soal produknya, saya pikir itu tersangka NM dan tersangka IM, kalau memang benar menemukan ada satu kesalahan terhadap produk klien kami, jadi ya silakan. Sekarang ini kan kedua mereka ini tersangka nih. Supaya ada proses bargaining speed dalam hukumnya, laporin aja gitu. Ya nanti dibuktikan aja. Buktikan aja lah. Karena yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Kekhawatiran dan dugaan manipulasi kasus. Pihak Reza Gladys masih merasa ada kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Mereka mendesak agar saksi lain ikut diperiksa untuk memperjelas berbagai aspek kasus. Mereka menyoroti bahwa laporan awal menyebutkan 4 individu serta beberapa kejadian hukum yang diduga terkait. Namun, hingga saat ini hanya 2 tersangka yang ditahan. 2 sosok tersebut adalah Dr. Oki Pratama yang disebut-sebut sebagai perantara Nikita Mirzani dan Reza. Kemudian, Dr. Detektif alias Doktif yang pernah bertemu dengan suami Reza atau Bah Mufid membahas uang 20 miliar untuk mereview produk. Tak ayal dugaan bahwa Nikita dan Mail mungkin dijadikan kambing hitam pun kini semakin mencuat.
laporan klien kami itu terhadap 4 orang. Ya, saya tegaskan kembali, terhadap 4 orang dan terhadap 4 peristiwa hukum. Yang jadi persoalan kan nih, setelah dilakukan gelar perkara di tingkat sidik, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 2 orang. Kalau dipertanyakan apakah klien kami itu merasa puas, tentu tidak. Ya, dari awal saya sampaikan, kalau kemudian ditetapkan ini P21, itu wajar. Nah itu dia, yang sampai dengan sekarang kan kami belum dapat informasi dari pihak penyidik ya. Sebenarnya adalah kalau dalam ketentuan hukum acara kan klien kami itu harus mendapatkan pemberitahuan melalui SP2HP, ya seperti itu. Ya baik dalam hukum acara, dalam Perkap 6 2019 itu diatur, tapi sampai dengan sekarang itu kan tidak kami peroleh. Nah, jadi kalaupun dari awal kami sampaikan dugaan kami adalah merupakan obstruction of justice, ini semakin menguat kan. Penyidikan kan kami sudah buat permohonan gelar perkara khusus, ya Dumas kami sekitar kurang lebih seminggu lalu ya. Nah, jadi kami berharap dalam pelaksanaan gelar perkara khusus itu penyidik dapat menyebutkan apa kendala-kendalanya sehingga kemudian ini P19-nya begitu lama. Yang kedua, kami akan meminta ya, dalam hal ini dibuka hasil lab forensiknya. Itu akan tertera gitu bagaimana keterkaitan antara yang dilaporkan klien kami 4 orang ini dan 4 peristiwa yang kami sebutkan tadi. Artinya siapapun yang berpotensi untuk dimintakan keterangan, ya penyidik wajib untuk memenuhi petunjuk kira-kira dari jaksa. Nanti detailnya siapa yang ada dimintai keterangan dalam berkas perkara, barang bukti apa, keterangan siapa itu di persidangan sama-sama nanti kita saksikan bersama. Gitu. Jadi untuk gerombolan sirkus ini, ya, Doktif tekankan lagi, hati-hati. Ketakutan kalian sudah sangat-sangat Doktif rasakan. Kita semua sudah rasakan, bukan Doktif, semua masyarakat. Ya, jadi kalian sudah mulai melakukan penggiringan opini untuk menjatuhkan kredibilitas Doktif. Dan untuk lawyer dari AS ya, juga lawyer dari RG yang ngotot banget, getol banget untuk menjadikan kita, Dr. Oki ataupun Doktif tersangka. Kan kalian sudah melaporkan, menyerahkan laporan kalian ke aparat penegak hukum. Dan aparat penegak hukum penyidik sudah bekerja keras. Kenapa kok kalian kok getol banget? Kalau tidak ada bukti-bukti yang mengaitkan Doktif, kenapa harus Doktif terkait dengan itu semua? Berarti kalian dong nggak percaya dengan kinerja dari kepolisian, betul nggak Pak Caca? Misteri di balik uang 4 miliar yang diterima Nikita Mirzani. Dengan persidangan yang semakin dekat, beberapa pihak kini menantikan bagaimana jalannya proses hukum. Apakah kasus ini benar-benar akan mengungkap kebenaran atau justru menimbulkan lebih banyak tanda tanya? Dan tak ayal sejumlah pihak menekankan bahwa Nikita Mirzani perlu mengungkapkan alasan sebenarnya di balik pemberian uang 4 miliar rupiah tersebut. Apakah memang ada rahasia tersembunyi yang mungkin berkaitan dengan tudingan penjualan skincare overclaim sehingga dirinya diminta untuk tutup mulut? Atau justru memang ada kesepakatan kerja seperti yang kini digugat oleh pihak Nikita secara perdata di pengadilan dengan tuntutan ganti rugi mencapai 100 miliar rupiah. Yang ada, yang namanya Reza Gladys si muka abu-abu ini pengen menutup mulutnya Nikita Mirzani supaya dia tidak rugi banyak, supaya dia bisa tetap menghasilkan uang miliaran dengan membodohi kalian para netizen yang FOMO. Reza Gladys itu juga harus berani bersuara. Di luar dia ada Daviana misalnya. Nah berikutnya apa? NM harus, ini yang penting, dia harus bersuara. Kenapa sampai uang itu diserahkan kepada dia? Lalu kemudian rahasia apa yang dia punya? Sehingga ketakutan ini orang sampai setor 4 miliar. Apa? Motivasinya apa?